Baik Ibu, selanjutnya kita akan mempelajari jenis-jenis kekerasan dan contoh-contoh kekerasan. Dalam hal ini kekerasan terhadap anak itu tidak baik ya Bu ya, karena akan memberikan atau menimbulkan sesuatu yang tidak baik terhadap anak. Anak bisa jadi apa Bu? Pemurung, pemarah, pemalu, penakut, jadi lebih cengeng dan lain sebagainya. Di sini kita akan membahas tentang jenis-jenis kekerasan dan perlakuan yang salah terhadap anak, ya Bu ya. Yang psikis, ya fisiknya itu dari jenis kekerasan dan perlakuan yang salah itu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka pada tubuh anak. Nah, dalam hal ini bentuknya kepada fisik atau kepada badan, ya Bu ya. Baik itu memukul, mendorong ya, terus kita menimpuk ya kan. Nah, itu adalah bentuk yang ada pada fisik. Ya, contoh Bu, contoh fisik dari anak-anak yang disakiti apa Bu? Bu Rohma. Ya bisa anak itu murung. Itu adalah hasilnya, contoh perlakuan buruknya yang menimbulkan kerusakan pada fisik atau pada fisik anak seperti anak jadi berdarah. Ya, itu apa? Memukul atau juga pakai benda-benda gitulah. Oh ya, kalau Bu Kokom apa Bu? Contohnya Bu, yang bisa mengakibatkan fisik si anak menjadi terluka atau menjadi sakit. Perlakuan apa tuh Bu? Atau memukul, kita memakai benda. Contohnya apa Bu? Contohnya kita memegang apa gitu dipukulin ke anak. Gitu. Pernah Bu? Jangan sampai. Jangan sampai. Kalau Bu Lia, apa kira-kira Bu perlakuan yang bisa menyakiti anak? Apa Bu? Nggak bisa jawab lah. Oh, nggak bisa jawab lah ya. Itu tadi yang disebutkan sama Bu Kokom sama Bu Rohma adalah dari fisik ya Bu ya, yang mengakibatkan si anak bisa terluka, baik jatuh sakit ya Bu ya, dan si anak tubuhnya mengalami lebam. Nah, terus yang psikisnya kita lihat perbuatan yang mengakibatkan rasa tidak nyaman, bahkan menimbulkan trauma yang berkepanjangan terhadap anak. Kekerasan ini sering terjadi berulang-ulang tanpa disadari dan atau disadari oleh pelaku. Ya Bu ya, karena kekerasan itu bukan cuma dari orang tua, terkadang dari luar, dari teman, terus dari mungkin di dunia pendidikan juga ada, dari guru, terus juga ada dari paman dan lain sebagainya yang memang tidak langsung menyakiti kepada badan. Ya Bu ya. Contohnya digentak, dimaki, dihina. Nah, itu akan menjadikan si anak itu bebannya adanya di dalam. Ya Bu ya, perasaannya, psikisnya, dimana si anak nanti akan menjadi cenderung malu, ya kan, pemurung dan lain sebagainya. Nah, ini seksual. Seksual tahu sendiri ya Bu ya, yang seksual itu berkaitan dengan bagian organ-organ tubuh yang tidak boleh dijamah oleh orang lain ya Bu ya, baik itu yang muhrim ataupun yang non muhrim ya Bu, selain orang tua. Perbuatan yang mengakibatkan rasa tidak nyaman bahkan menimbulkan trauma yang berkepanjangan terhadap anak. Kekerasan ini sering terjadi berulang-ulang tanpa disadari dan atau disadari oleh pelakunya ya Bu ya. Seperti ya kita banyak lihat di TV ya Bu ya, kejadian seorang kakek, seorang paman, seorang bapak ya Bu ya, yang mengakibatkan kepada si anak yang usia dini terkadang ya Bu ya, anak sekolah, anak SMP, remaja. Nah, itu adalah bentuk yang seksual. Kenapa tidak saya sebutkan? Karena mungkin di sini lebih kepada organ-organ yang lebih tertutup ya Bu ya, yang harus dijaga. Nah, nanti kita kalau punya anak perempuan lebih sensitif ya Bu ya, anak perempuan itu ada bagian-bagian tertentu yang tidak boleh dipegang atau orang lain memegang. Itu jenis kekerasan dan perlakuan yang salah. Nah, di sini kita akan belajar lagi yang bentuknya contoh kekerasan. Itu terbagi 3 juga sama, fisik, psikis dan seksual. Nah, yang tadi kita bilang Bu nih, memukul, mencubit, menampar, menendang, menginjak, mengguncang-guncang badan anak, memasukkan cabai ke mulut dan lain-lain sebagainya. Ya Bu ya, itu adalah
contoh kekerasan yang ada di lingkungan. Terkadang tanpa kita sadari kita suka mukul anak, ya kan? Kita bahkan suka memasukkan makanan yang pedas kepada si anak, ya kan? Badannya di pojok-pojok seperti itu, ya Bu ya. Itu tidak boleh, itu adalah kekerasan dalam bentuk fisik. Dan fisikis, melototi anak. Gimana Bu kalau melototi? Ya kan? Mengatakan anak bodoh, tuli, tidak tahu diri. Ingat Bu, ucapan yang dikeluarkan oleh orang tua kepada anaknya adalah doa. Ketika kita mengatakan hal bodoh, tuli, tidak tahu diri, tanpa kita sadari, kita berdoa kepada si anak. Ya Bu ya. Kadang-kadang banyak ya Bu ya, mereka yang orang tuanya itu mengatakan kata-kata ketika kesal sama anak, kata-kata yang buruk ya Bu ya. Contohnya selain kata bodoh, tuli, apalagi coba Bu Rohma, apalagi yang dikatain ke anaknya biasanya? Biasa kalau misalnya itu ada juga tuh, kalau misalnya kamu nggak kayak situ seperti membanding-bandingkan anak yang ini sama yang ini kayak gitu. Oh ya, itu juga tidak boleh ya, membandingkan si anak dengan anak yang lainnya. Kalau Bu Kokom, selain berkata kasar seperti itu kepada anak, apa tuh kata-katanya gitu kalau lagi kesel sama anak, ya mungkin anak tetangga atau bagaimana gitu? Aku nggak boleh aja anak sendiri dibanding-bandingkan sama yang di luar, misalnya anak tetangga ataupun teman-temannya yang lain. Kasihan aja sama anak suka itu. Seperti itu ya Bu ya, membanding-bandingkan, terus membenci anak sebagai sasaran kemarahan. Ingat Bu, sebagai orang tua terutama suami ya Bu ya, yang kalau kerja keluar pulang capek, kesel di pekerjaan, akhirnya melampiaskan kepada anak. Nanti disampaikan ya Bu kepada suami ibu, kepada bapak ya, bahwa anak bukan sasaran untuk kemarahan. Ya Bu ya. Terkadang juga tidak menegur anak. Oke ya Bu. Terus seksual, ingat Bu. Nah ini tadi saya bilang ada beberapa bagian yang memang harus ditutupi ya Bu ya, atau tidak boleh dijamah oleh orang lain. Nah contohnya itu kayak bagian bokong dicorek-corek sama orang, terus alat kelamin diraba-raba ya Bu ya, karena kan banyak anak-anak balita yang belum mengerti, makanya kita harus edukasi anak-anak kita bahwa ada bagian yang memang boleh tidak dijamah sama orang lain. Terus ada bayi darah diremas-remas, dipaksa melakukan oral seks, sodomi, perkosa, dan dijual ke mucikari. Kita sebutnya human trafficking ya. Jadi kalau sering di sinetron, anaknya dibawa ke kota dan dijadiin apa Bu biasanya? Pelacur. Baik. Nah, ya, jahablay bahasa kita seperti itu ya Bu ya.